Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Parakan yang terkasih. Warta Jemaat 17 Mei 2020. Kebaktian minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing dalam bentuk kebaktian online atau kebaktian keluarga. Waspada COVID-19, selalu ikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA nomor 155-020-0488 atas nama Lili Kusumawati, atau dikumpulkan melalui yang pertama, wilayah Ngadirejo, Bapak Setyo Wibowo atau Penatua Beni. Wilayah Sumbersari, Ibu Wati. Untuk wilayah Karti Usada, Penatua Krishna. Wilayah Diponegoro, Penatua Freddy. Dan wilayah Tengah, Penatua Ko Siok Ai. Yang terakhir, atau diserahkan langsung ke kantor TU Gereja yang akan buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat mulai pukul 8 sampai 12.30. Tetaplah berdoa dan menjalin relasi dengan Tuhan untuk menjaga spiritualitas dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Sekian warta jemaat, selamat beribadah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Salam saudaraku semuanya. Puji Tuhan, kita kembali dipersatukan dalam ibadah online pada hari ini. Semuanya ini terjadi oleh karena kasih Kristus yang telah mempersatukan kita semuanya. Saudara, tema dalam ibadah online hari ini itu adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 akan mendasari ibadah kita pada hari ini. Demikian firman-Nya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin terus bertambah-tambah. Mari kita angkat satu pujian, kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berulang kali kami belajar tentang kasih-Mu. Berulang kali kami menyanyikan lagu-lagu tentang cinta kasih. Tetapi berulang kali pula seringkali kami hidup jauh daripada kasih-Mu. Tuhan, ampunilah kami kalau dalam kehidupan kami masih sulit untuk bisa hidup di dalam kasih-Mu. Padahal kasih-Mu itulah yang paling besar yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan, daripada kami mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga seringkali kami gagal untuk hidup di dalam kasih-Mu. Ampunilah ya Tuhan Yesus atas segala kegagalan kami untuk menyatakan kasih-Mu secara nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau
Saudara, bagi kita yang sudah mengakui segala salah dan dosa-dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berita anugerah ini mengingatkan kepada kita bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya, maka Dia selalu terbuka hatinya untuk mengampuni dosa-dosa saudara yang dengan segenap hati mengakuinya di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Negara kita ini dikenal sebagai negara yang kaya raya sumber daya alamnya, kaya raya kebudayaannya, suku bangsanya. Dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangga saudara, kita hidup dan tinggal di negeri kita Indonesia ini. Plus mengatakan dalam lagunya, bukan lautan hanya kolam susu. Dia mengatakan demikian dalam rapnya itu, orang bilang tanah kita tanah surga. Saudara, bayangkan saudara, lagu itu ingin mengatakan bangsa kita itu begitu luar biasanya. Alamnya subur, tanahnya subur, sampai seperti tanah surga saudara. Tetapi saudara, apa artinya semuanya itu kalau rakyatnya itu tidak ada kasih? Kalau rakyatnya itu saling membenci satu dengan yang lainnya, kalau rakyatnya saling mencaci maki, rakyatnya tidak kompak, rakyatnya itu semau gue, mementingkan dirinya sendiri, menganggap dirinya paling benar. Saudara, apa jadinya? Apa arti kekayaan alam semuanya itu, saudara? Menurut saya, semuanya akan sia-sia. Kekayaan alam tidak akan membuat kita menjadi bahagia. Kekayaan alam tidak akan bisa membawa kemakmuran, membawa keadilan, kalau di sana tidak ada kasih. Demikian juga saudara sekalian, untuk apa juga kita itu hidup dalam keluarga yang punya kekayaan yang berlimpah ruah, tetapi dalam keluarga kita itu tidak ada kasih. Antara suami dan istri itu sudah tidak ada saling mencintai, yang ada saling mencurigai, anak-anaknya juga tidak ada rasa hormat dengan orang tuanya. Saudara, apa artinya harta kekayaan itu? Kalau ternyata dalam kehidupan keluarga saudara dan saya itu tidak ada kasih. Bukankah fakta membuktikan saudara, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang nakal, anak-anak yang hidupnya dan karu-karuan,
Bukan mereka itu dibesarkan dalam keluarga yang kekurangan. Mereka berkecubung. Tapi satu yang kurang. Mereka kekurangan cinta kasih dalam keluarga mereka. Demikian juga saudara. Untuk apa kita punya gereja dengan bangunan gereja yang begitu megah. Dengan sarana yang mumpuni, sarana yang begitu komplit dan lengkap saudara. Dengan doktrin atau ajaran yang sangat solid saudara. Tetapi ternyata jemaatnya tidak ada cinta. Jemaatnya tidak ada kasih. Jemaatnya saling membenci satu dengan yang lainnya. Jemaatnya tidak ada kesatuan. Jemaatnya tidak kompak. Jemaatnya hanya menuntut keinginan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara, apa artinya gereja yang seperti itu? Maka gereja itu juga menjadi gereja yang juga sia-sia. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saudara dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Paulus berkata, apa gunanya kamu bisa berbahasa malaikat? Apa gunanya kamu bisa berbahasa roh? Apa gunanya kamu mengorbankan bahkan nyawamu, tetapi kamu tidak punya kasih? Paulus berkata, semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya itu sia-sia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu pula lah Yesus tidak ingin hidup para murid Yesus, para pengikutnya itu menjadi sia-sia setelah mereka itu menjadi pengikut Kristus. Karena itulah sebelum Yesus meninggalkan mereka, karena sebentar lagi Yesus akan disalib, dan sebentar lagi Yesus juga setelah bangkit dia akan meninggalkan para muridnya untuk naik ke surga. Yesus memberikan pengajaran yang paling penting di dalam segala ajaran yang dia ajarkan itu, yaitu ajaran tentang kasih. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita kembali mendengarkan ajaran tentang kasih. Kita sudah sangat sering mendengarkan khotbah-khotbah tentang kasih. Kita sudah sangat sering menyanyi tentang kasih. Kita sangat sering berkata-kata tentang kasih. Dan hari ini kita kembali mendengarkan ajaran Kristus tentang kasih juga. Saudara, mari kita kembali belajar dan diingatkan. Di mana melalui ajaran Kristus itu, kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah sudah ada kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita? Kenapa saya berkata demikian saudara sekalian? Karena belum tentu saudara, selama ini kita menjadi pengikut Kristus, bahwa kita sudah memiliki kasih Kristus itu. Dan Yesus juga tahu itu saudara. Ketika para murid Yesus menjadi pengikutnya, Yesus tahu bahwa mereka itu ternyata belum memiliki cinta kasih, belum memiliki kasih yang Kristus ajarkan itu. Saudara, apa buktinya? Kalau para murid Yesus itu belum tentu mereka sudah memiliki kasih atau memegang ajaran kasih dari Kristus itu. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-15 dalam bacaan tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara perhatikan kata jikalau. Apa arti jikalau saudara? Ilustrasinya seperti ini saudara. Misalnya saya berkata seperti ini. Jikalau saya jadi orang kaya, saya akan membantu orang-orang miskin. Pada saat saya berkata, jikalau saya orang kaya, pada saat itu saya belum kaya, saudara. Contoh yang lain lagi, saudara. Jikalau saya seorang dokter, saya akan menolong orang-orang yang terkena virus corona. Artinya pada waktu kita berkata seperti itu, kita belum jadi dokter. Demikian juga, saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, artinya Yesus tahu pada saat itu para murid Yesus itu belum memiliki kasih itu. Belum mempraktekkan ajaran kasih yang Yesus ajarkan itu. Mereka belum melakukan ajaran kasih yang Yesus sudah teladankan di dalam kehidupannya yang penuh dengan cinta kasih itu.
Karena itulah Yesus kembali mengajarkan kepada mereka ajaran tentang kasih itu. Sebelum Yesus meninggalkan mereka untuk mati di kayu salib dan pada akhirnya nanti dia naik ke surga, Yesus mengajarkan tentang pentingnya ajaran kasih itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa buktinya kalau para murid Yesus itu, saudara, itu belum memiliki cinta kasih? Kita melihat kehidupan mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka masih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka masih bertengkar untuk mencari siapa yang paling besar di antara mereka itu, saudara. Itu bukti-bukti di mana mereka itu masih belum mempraktekkan ajaran Yesus tentang cinta kasih itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekian lama kita menjadi orang Kristen, saudara. Marilah kita kembali melihat melalui ajaran Kristus tentang kasih ini. Sudahkah dalam diri kita itu benar-benar sudah ada kasih agape itu? Jadi kata kasih di sini adalah dari kata agapao, dari kasih agape, saudara, kasih ilahi. Sudahkah kita memiliki kasih itu dalam kehidupan kita? Atau selama ini, saudara, dikasih Tuhan, kita hanya suka mendengarkan khotbah-khotbah ajaran-ajaran tentang kasih. Kita suka menyanyikan lagu-lagu tentang kasih. Tetapi pertanyaannya, sudahkah hidupmu ada kasih itu? Sudahkah engkau mempraktekkan kasih Kristus itu di dalam kehidupanmu secara nyata? Atau Tuhan masih berkata, jikalau kamu mengasihi aku, dan ternyata saudara masih belum mengasihi Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus, sudahkah kasih Kristus itu ada dalam hidup? Lalu selanjutnya, apa buktinya kalau dalam kehidupan kita itu sudah ada kasih itu, saudara? Salah satu bukti yang Tuhan ajarkan adalah, mari kita baca tadi kalimat selanjutnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, saudara, jikalau kamu mengasihi aku. Tuhan tidak berkata demikian, jikalau kamu takut kepadaku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Jadi artinya apa, saudara? Bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah dia melakukan perintah-perintahnya. Tetapi orang yang melakukan perintah-perintahnya belum tentu dia mengasihi Tuhan. Bisa jadi dia melakukan perintah-perintahnya karena didorong rasa ketakutan. Takut bukan karena hormat, tidak. Tetapi takut karena takut dihukum oleh Tuhan, takut nggak diberkati oleh Tuhan, takut nggak masuk surga. Jadi motivasi utamanya itu bukan karena mengasihi, tetapi motivasi utamanya karena takut. Firman Tuhan kembali menegaskan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi saudara, mana yang disebut anak Allah? Yang disebut anak Allah adalah dia melakukan perintah-perintahnya karena dia mengasihi Allah itu. Jadi hubungan orang yang mengasihi Allah itu adalah hubungan antara anak dan bapa, bukan hubungan antara budak dengan tuannya. Karena itulah Tuhan berkata, ketika kita percaya kepada Kristus, bukan roh perbudakan yang kita terima, yang membuat kita dikuasai oleh ketakutan, tetapi roh yang menjadikan kita itu adalah anak Allah. Saudara, sejauh ini roh siapakah yang berkuasa dalam diri kita? Roh yang menjadikan kita anak Allah atau roh yang menjadikan kita seorang budak? Di mana ketika kita melakukan pelayanan, melakukan tindakan-tindakan yang merupakan perintah Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan, atau karena kita takut
kepada Tuhan. Apakah ketika gereja melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitasnya, pelayanan, baik pelayanan di internal gereja sendiri atau pelayanan aksi keluar, itu didorong karena mengasihi Tuhan atau karena takut? Ketika kita mengadakan aksi sosial, kita adakan itu, wah kalau tidak mengadakan nanti takut diomongi oleh orang, takut dicap gereja itu gereja yang tidak baik. Atau kita lakukan semuanya itu, kita berbuat baik kepada orang lain, kita melakukan aksi sosial kepada orang lain, itu karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Saudara, yang kedua, ajaran kasih Yesus kepada para muridnya itu mengingatkan kepada kita, sudahkah kita memiliki kuasa ilahi itu? Kuasa siapakah yang berkuasa dalam kehidupan kita saat ini? Saudara, kata kasih yang dipakai dalam bacaan tadi itu dari kata agapau, agape, yaitu kasih ilahi. Saudara, tidak akan mungkin saudara melakukan kasih ilahi itu dengan saudara mengandalkan kekuatan manusiawi saudara. Jelas tidak mungkin. Yesus tahu itu saudara. Karena itulah Yesus berkata dalam bacaan tadi, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain yang sama dengan Yesus, yaitu yang disebut sebagai Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, atau apapun sebutannya saudara. Yang penting Roh itu diutus oleh Tuhan. Roh itu datang dengan tujuan untuk menolong saudara, supaya saudara itu dapat melakukan kasih ilahi itu, yang sesungguhnya hanya dapat saudara lakukan ketika saudara itu mengandalkan kekuatan penolong yang lain itu, yaitu kekuatan Roh Kudus itu. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, dengan kondisi wabah corona saat ini saudara, tidak mudah saudara untuk menerapkan cinta kasih ilahi ini dalam kehidupan saat ini. Bagaimana mungkin dalam kondisi kita kesulitan, kita harus menolong orang lain yang juga kesulitan? Bagaimana mungkin gereja saat ini, semua gereja secara finansial itu berkurang? Gereja harus beraksi sosial. Bagaimana mungkin saudara? Saudara, dengan kekuatan manusiawi kita tidak akan mungkin melakukan kasih ilahi itu. Tetapi saudara, ingat, ada penolong lain, ada kuasa Roh Kudus, ada kekuatan Allah yang sudah ada dalam kehidupan saudara. Sehingga dengan kekuatan itulah saudara akan dimampukan untuk melakukan cinta kasih Kristus secara nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya saudara, sudahkah penolong yang lain itu ada di dalam kehidupan saudara? Dalam pengertian, sudahkah saudara membuka hidup saudara untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus itu, sehingga kita dimampukan untuk melakukan tindakan-tindakan kasih yang tidak sekedar kata-kata, tapi tindakan kasih yang nyata, tindakan kasih yang konkret. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa gereja yang ada Roh Kudusnya adalah gereja yang ada kasih Kristus di dalam kehidupan gereja itu. Gereja yang relasi jemaatnya antara satu dengan jalannya itu semakin saling mengasihi, semakin saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan gereja yang seperti itulah yang nampak di dalam gereja yang mula-mula. Gereja yang mula-mula bukan gereja yang bukan tanpa masalah, tanpa tantangan. Mereka punya kesulitan secara ekonomi. Mereka diancam oleh penguasa pada saat itu. Tetapi saudara, yang menarik adalah karena gereja yang mula-mula itu ada kasih saudara, gereja itu tetap bisa eksis. Gereja itu tetap bisa menjalankan misi Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka satu dengan jalannya itu saling mengasihi. Yang kekurangan itu ditopang oleh yang berkelebihan. Ada yang menjual tanah, dan hasil penjualan tanah itu dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, itulah indahnya kehidupan gereja yang di sana itu
relasi yang dibangun itu adalah relasi cinta kasih Kristus, yaitu relasi antara anak dan bapa, relasi kekeluargaan, bukan relasi antara budak dan majikan, antara hamba dengan bosnya, tetapi relasi kekeluargaan. Biarlah relasi cinta kasih itu, relasi kekeluargaan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan gereja kita secara khusus, dan juga gereja-gereja di Indonesia ini. Dan biarlah relasi cinta kasih Kristus itu juga terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mewujud nyatakan kasih Kristus dan relasi kekeluargaan yang begitu sangat-sangat nyata itu, saudara, maka kita bisa menjadi sumbangsih bagi bangsa kita ini untuk mengatasi masalah bangsa kita yang sedang terkena wabah corona ini. Karena ada cinta kasih Kristus, kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita yang terkena dampak virus corona ini. Kiranya kasih Kristus benar-benar nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang telah mempersatukan kami di dalam kehidupan bergereja, ya Bapa. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin nyata. Bila dengan adanya wabah corona ini, Tuhan, itu menjadi kesempatan bagi kami sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan secara konkret dan nyata, Tuhan. Kami bersyukur juga ada gerakan-gerakan dari gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kami, untuk boleh ambil bagian untuk menolong orang-orang yang terkena dampak dari wabah corona ini, Tuhan. Baik membantu untuk Rumah Sakit Ngesti Waluyo, Tuhan, dan juga membantu orang-orang yang berkekurangan oleh karena dampak virus corona ini, Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah. Secara khusus Bapak Andi, Tuhan, yang masih sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami, ya Bapa, supaya diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan wabah corona ini, Bapa. Demikian juga untuk masyarakat Indonesia, supaya diberikan hati yang taat, hati yang bisa bersatu, Tuhan, untuk mengatasi wabah corona ini, Bapa. Tuhan, anugerahkanlah cinta kasih di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Karena kami percaya betapa besar dan beratnya tantangan persoalan bangsa kami ini, Tuhan, karena wabah corona ini. Tetapi ketika masih ada cinta kasih, ya Tuhan, maka wabah itu akan bisa kami hadapi bersama-sama. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang akan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa.
marilah kita bersama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini bersama kita akan membawa persembahan untuk Tuhan. Sebagai nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sudah memberkati kami, menyertai kami di dalam minggu-minggu yang lalu, Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan yang berasal daripada-Mu juga. Berkati persembahan ini, Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk perluasan kerajaan-Mu, Tuhan. Berkati para majelis yang mengelola, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih
Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Hanya dalam kasih membuatku mengerti hidup saling mengasihi. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, terlebih mengampuni dan membantu